Ya, halo teman-teman semua. Hari ini Senin 8 September 2025, saya akan membawakan materi mengenai Learning Journal Agenda pertama, yaitu mengenai analisis isu kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fahmi Adiatma Makarate, CPNS dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2024. Ya, langsung saja. Pertama mengenai definisi dari analisis isu kontemporer itu sendiri. Jadi, tadi terdiri dari dua hal ya. Yang pertama analisis, yang merupakan suatu teknik penyelesaian. Yang kemudian yang kedua yaitu isu kontemporer atau isu yang terkini. Jadi, definisi dari analisis isu kontemporer adalah teknik atau cara untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi terhadap permasalahan atau fenomena terkini yang dianggap masih relevan terhadap kondisi dari suatu masyarakat. Ya, merujuk dari modul pembelajaran selama pelatihan dasar CPNS, terdapat beberapa isu kontemporer. Yang pertama yaitu korupsi, konflik kepentingan, ada narkoba, proxy war, money laundering, terorisme dan radikalisme, cybercrime maupun hoax. Nah, pertanyaannya bagaimana sih katanya kita menentukan apakah suatu isu itu masih relevan atau tidak di masyarakat? Yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Ya, pada slide ini saya akan membahas mengenai teknik analisis isu. Jadi, dari sekian banyak isu yang beredar, bagaimana kita menentukan isu mana aja sih yang paling potensial, yang paling relevan dengan kondisi saat ini. Nah, yang pertama itu adalah isu scanning. Jadi dalam isu scanning itu kita menjabarkan tuh isu-isu apa aja sih yang ada, yang beredar sekarang. Kemudian kita kategorikan lagi dengan menggunakan teknik lapisan untuk mengetahui seberapa penting isu tersebut. Ini ada teknik KPL, ada teknik USG. Ini contohnya di gambar nomor 2 nih yang di bawah. Kemudian mind mapping. Mind mapping ini kita melihat faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan suatu isu tersebut, jadi secara visualisasi lebih mudah. Kemudian fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini diagram untuk mengetahui sebab dan juga akibat dari suatu permasalahan. Kemudian ada yang terakhir itu adalah analisis SWOT atau strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Ini juga untuk mengetahui 4 parameter dari suatu isu tersebut. Nah, kemudian teknik analisis isu ini bisa kita gunakan salah satunya atau salah duanya untuk mengetahui apakah isu itu menjadi relevan atau tidak, bagaimana peringkatnya terhadap satu isu dan isu lainnya, seperti itu. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan apa itu isu kontemporer, bagaimana teknik untuk menganalisis suatu isu, sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai komitmen ASN untuk menghadapi isu kontemporer tersebut. Yang pertama, menjaga profesionalisme dan netralitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab tantangan di lapangan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan dan juga langkah. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Yang kelima, mendukung kebijakan pemerintah, dan tata kelola pemerintah yang baik. Dan yang terakhir itu adalah responsif dan adaptif terhadap dinamika isu global maupun isu nasional. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai Learning Journal Agenda 1 terkait analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan juga untuk saya pribadi khususnya. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih.